dengan salik. Salik itu adalah seseorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang salik merasa dirinya sudah sampai kepada Allah, gitu kan? Ma'aradat himmatu salikin. Itu. Jadi ketika keinginan, semangatnya seseorang yang ahli ibadah atau salik merasa dirinya sudah sampai kepada Allah karena sudah dibukakannya tirai-tirai rohani, nur-nur rohani, nur-nur tirai-tirai kegaiban, maka janganlah dia berhenti sampai di situ. Jangan tertipu dengan dibukanya tirai gaib, yang padahal hakikat kebenaran itu menyeru kepada dia, mengatakan kepada dia, janganlah engkau berhenti sampai di situ, karena sesungguhnya yang engkau cari itu ada di depan engkau. Itu makna yang pertama. Karena di dalam pasal yang ke-20 ini ada dua bagian, terbagi dua bagian. Dan yang bagian keduanya, dan tidak menampakkan keindahan alam ini kepada engkau, terkecuali hakikat daripada alam itu sendiri menyeru kepada engkau, mengatakan kepada engkau bahwa kata alam ini, kata keindahan alam ini menyeru hakikat yang sebenarnya, bahwa dia mengatakan kami ini adalah merupakan fitnah, merupakan ujian, dan janganlah engkau terpedaya dengan ujian itu. Nah, di dalam kitab Al-Hikam di sini, lihat di dalam sarah di kitab ini ada sarahnya, as-sa'ir ilallah ta'ala yatajalla lahu fi an athna'i sulukihi anwarun wa tabdu lahu asrarun fa in aradta himmatahu an taqifa inda ma kushifa laha min dhalik li i'tiqadi annahu wasala ilal ghayatil quswa wa nihayah min al ma'rifah nadat suhawati wal haqiqah al matlub allazi tadlu amamak fajad fi syair. Jadi artinya teruskan sudah. Ini adalah sebuah perjalanan, bahwa ketika orang suluk kepada Allah, di tengah-tengah perjalanan pasti Allah akan bukakan tabir rahasia, hakikat itu, nur ilahiyah, nur kegaiban, hakikat kegaiban. Mana contohnya? Seperti bisa mengetahui rahasia seseorang. Ini singkatnya seperti ini. Bisa mengetahui rahasia seseorang, bisa mengetahui hal-hal yang memang tidak diketahui oleh orang. Bahkan Allah berikan kesaktian ketika dia merasa sampai gitu tujuannya, kemudian dia berhenti tidak diteruskan, maka sudah dia tertipu. Artinya ketika itu, artinya jangan disibukkan dengan hal yang seperti itu. Ulah jadi panambaan, datang jelema gering minta ubor ditiup cagur, datang jelema bisnis ditiup berhasil, data artinya diberikan oleh Allah suatu keistimewaan, diberikan oleh Allah suatu keajaiban. Maka ketika merasa dirinya dia sudah sampai kepada Allah, merasa dirinya dia baik, itu jahat di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tidak boleh berhenti, teruskan, karena hakikat ilahiyah, nur kebenaran hakikat ilahiyah selalu menyeru kepada dia, janganlah engkau berhenti, teruskan, karena yang engkau cari itu ada di depan, karena yang engkau cari itu ada di depan Anda. Itu bagian yang pertama. Di dalam yang saya tukil di sini ada contoh. Lihat yang tafsirnya, kana abdun bil amsi syaridan an siratillah ta'ala mu'adudan an kalami wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam manugamisan fi bihari syahwati wa huwahi tumadrakathu hidayatullah subhanahu wa ta'ala. Kana abdun bil amsi syaridan adalah seorang hamba yang dahulunya hamba itu adalah seseorang yang lari daripada hukum Allah, menjauhi daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adudun an kalami, berpaling menentang daripada kalam Allah, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungomisan fi bihari syahwati, bahkan dia tenggelam di dalam lautan syahwatnya dan hawa nafsunya. Jadi contohnya bahwa aya hiji hamba Allah anu baheula na tukang megawe maksiat, tukang doraka ka Allah, jauh tina jalan Allah, ngabalir tina hukum-hukum Allah, ngabalir tina kalam Allah, ngabalir tina sunnah Rasulullah, bahkan manehna terus ngumbar kana syahwat jeung hawa nafsuna.
Summa adrakatu hidayatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia mendapatkan hidayah Allah. Allah beri hidayah. Allah berikan petunjuk. Fasyarahallahu sadrahu lil Islam. Allah jembarkan hatena dengan agama Islam. Ketika dia mendapatkan hidayah, wa ta'allama ahkam. Kemudian setelah dia mendapatkan hidayah, dia belajar ilmu. Belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu agama. Kadiri jangan ilmu agama. Itu. Summa zahada bi taatillah. Bahkan dia semangat sungguh-sungguh melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biadai faraidihi, dengan melaksanakan semua keperluan Allah, wa ijtinabi nawahihi, dan juga menjauhi semua larangan Allah, wa isarin nawafil, berbagai macam sunnah-sunnah dia perbanyak, min shalah, baik itu salat-salat dan baik itu sunat-sunat salat, wasyam sunat puasa, wasadaqah, bahkan sedekah dilaksanakan. Fatul zaman ala dzikal hal, dan masa yang demikian itu lama. Sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada berpuluh-puluh tahun. Ketika yang tadinya orang itu maksiat, menjauhi dan menentang Allah, jauh tindak kalam Allah. Itu. Ketika dia mendapat hidayah, balik ke Allah dengan sesungguhnya, dengan melaksanakan semua taat. Dari mulai belajar ilmu, ibadahnya diperbaiki, semuanya dilaksanakan. Dan masa ketika itu lama dia menjalankan seperti itu. Tuh. Karena syaitan yugrihi min qabl bil fawaiz wal munkarat. Nah, setelah dia lama menjalankan seperti itu, syaitan datang menggoda lagi. Cuman adanya setan menggoda beda dengan sebelumnya. Yang karena syaitan yugrihi min qablu, yang adalah setan menggodanya sebelum dia mendapatkan hidayah. Setan menggodanya bil fawaiz, dengan mengajak kepada kejahatan. Ayo berzina, ayo minum arak, ayo mabuk, ayo mencuri, ayo berbuat maksiat. Tuh, ayo membuat munkarat. Itu. Dulunya setan mengajak seperti itu. Nah, ketika diajak ke munkarat, sudah tidak mempan lagi, karena dia sudah mendapatkan hidayah Allah. Sudah taat kepada Allah. Ilmunya sudah kuat. Itu. Maka setan menggoda lagi ke si hamba itu dengan cara lain. Dengan cara lain menggodanya. Fal ana yuwaswisu ilaihi qailan. Maka yang sekarang ketika si hamba itu sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, sudah menjadi orang yang ahli ibadah, sudah menjadi seorang salih, seseorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka godaan setan, bisikan setan itu kepada si hamba itu mengatakan begini, ala taro kaifa asbahtal an, wahai si fulan, dulu engkau aku goda dan terjerumus, sekarang engkau sudah hebat. Engkau sekarang sudah hebat, lihat diri engkau sekarang. Cek setan, jilu diri sia ayeuna hebat sia, anta min khairati ibadillahi sholihin, anjin ayeuna geus menjadi pilihan hamba Allah anu soleh. Ta'allam ahkamah, engkau sekarang sudah mengetahui hukum-hukum Allah. Wa tuaddi faraidah, engkau sekarang sudah melaksanakan semua keperluan Allah. Wa tadanidu nawahiyahu, engkau sekarang sudah menjauhi semua larangan-larangan Allah. Waktu sirin nawafil, bahkan sunat-sunat engkau perbanyak. Wa tashabul ulama, teman-teman kamu sekarang bukan lagi orang-orang jahat, tapi engkau sekarang temannya adalah temannya para ulama, orang-orang soleh. Cek setan, kan asbata min aulil muqarrabin, sekarang engkau sudah menjadi wali. Cek setan bisa ada itu setan, sekarang engkau sudah menjadi wali. Wah, wali katen itu eta setan. Jadi kalau kita bahas lebih panjang, sebetulnya ada 7 godaan setan. Nah, para ahli suluk sepakat berpendapat bahwa ketika seseorang beranjak suluk menuju kepada Allah, maka ada bisikan, ada 7 tahap tingkatan bisikan setan yang itu pasti terjadi. Dan setan terus akan membisikkan sampai ke 7 tingkatan. Di mana sudah 7 tingkatan orang itu tidak kena, tidak dapat oleh bisikan setan, selesai, sudah setan nyerah. Sebelum 7 tingkatan itu terus baik setan. Itu. Nah, itu setan. Nah, ketika bisikan setan yang kedua, itu
Bisikan setan yang kedua, cek setan siang geus jadi jelema hebat, sia tukang ibadah, siang hukum Allah apal kabeh segala geus hebat, sia batuna ge geus kiai, sia geus wali, ayeuna mah cek setan. Bisikannya. Nah, iya, faida rokana ila hadal waswas wa tasraba hadan ilal yakin, maka ketika bisikan-bisikan ajakan-ajakan setan itu diterima dan bahkan watas hadan ilakin, bahkan ketika sampai bisikan setan itu kepada yakin benernya aing mah hebat. Wah, aing geus wali aing mah. Geus wali aing. Cek manehna ye merasa sudah yakin dirinya. Jadi nabi. Nabi wir. Itu minapsi cek diri manehna, minapsi cek hate manehna. Gitu. Ada ila akbah maka ila sadiqo, maka dia kembali kepada yang lebih jelek daripada sebelumnya, yang lebih jahat daripada sebelumnya. Ini yang ditakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalam tujnibu lakhasituhanikum huwa akbar min dzalik al-uzbu." Kata Rasul, jikalau seandainya saja engkau tidak berbuat dosa, kepada umatnya mengatakan Rasul seperti itu. Andai saja engkau tidak berbuat dosa, maka yang aku takutkan engkau tiba kepada dosa yang lebih besar. Apa itu? Rasul mengatakan dosa itu adalah ujub, dosa itu adalah ujub. Dan ternyata ujub itu adalah godaan setan yang nomor ke-6, yang paling terakhir. Karena yang ketujuhnya kembali kepada takdir Allah, setan menggodanya. Itu ujub, itu tingkatan yang ke-6. Siti Aisyah pernah ditanya, su'iltu Aisyah radhiyallahu anha, mata yakunu rajul musian? Qalat idza zanna annahu muslim. Siti Aisyah pernah ditanya tentang seseorang, siapa manusia laki-laki yang paling jelek wahai Aisyah. Siapa laki-laki yang paling jahat wahai Aisyah? Siti Aisyah menjawab, dia adalah seorang laki-laki yang merasa dirinya itu baik. Allah. Itulah yang paling jahat di mata Allah. Masya Allah. Itu ngerasa jore baik. Nah, ini di bagian yang pertama. Artinya bahwa ketika seseorang suluh pasti dibukakan. Itu artinya oleh Allah tabir kegaiban. Cahaya itu ilahiyah. Nur ilahiyah, rahasia-rahasia hakikat dibukakan oleh Allah. Tetapi jangan tertipu, ulah sibuk tidinya. Sehingga hakikat nur ilahiyah selalu menyeru, selalu memanggil kepadanya, jangan kau berhenti, teruskan, karena yang engkau cari itu ada di depan Anda. Artinya bahwa jangan merasa dia sudah sampai kepada Allah, bersikap tipu tak, akhirnya dia penambahan, karena dia sudah diberikan kesaktian oleh Allah, kehebatan oleh Allah. Kemudian dari yang kedua, wala tabarrujat juwairul mukawanat illa wanatat suhaqaiqwa inna mananu fitatul faratatun, dan tidak menampakkan, menzohirkan keindahan alam ini kepada orang yang tekun beribadah kepada sesalik, terkecuali hakikat alam ini selalu menyeru kepadanya, memanggil bahwa kami adalah merupakan fitnah, merupakan ujian, dan jangan pernah tergoda dengan ujian itu. Artinya bahwa ketika seseorang suluh itu diberikan oleh Allah, kadang tiba-tiba dunianya melimpah ruah. Di samping dunia melimpah ruah karena yang sudah diberikan kesaktian oleh Allah, sehingga orang pada datang kepadanya. Ada Abah Marja. Itu orang-orang pada datang. Ketika bisikan setan itu masuk kemudian diterima, bahkan ketika sampai kepada yakin dalam hatinya, maka dia akan terjerumus. Kayak emang khusus buat Abah Marja ini. Akan terjerumus. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang ahli ibadah. Allah. Ada Bang. Terus Kamu jenggot panjang. Bisikan setan yang seperti apa sih? Al-ujub. Bisikan setan itu. Al-ujub. Jadi bisikan setan itu bukan begini Pak Hibdi. Lain setan ngaharewas kana ceuli. Lain bisikan setan. Ketika seseorang ada di dalam hati tiba-tiba malas untuk melaksanakan sholat. Itu hakikatnya bisikan setan. Allah. Sering Wing jasa. Berat rek ngalaksanakeun kehadiran, itulah bisikan setan.
Pantes tanya Bah. Makanya eta ayat 7 bisikan setan. Untuk ahli-ahli ibadah itu ada 7 bisikan setan. Ada 7 tingkatan. Kemudian untuk mengatasi yang 7 itu apa? Ada 3 perkara yang bisa mengatasi. Di bijaan di Pak untuk mengatasi bisikan godaan bisikan setan yang 7 itu 3. Yang pertama kita harus punya ilmunya. Allah alimul nurun. Yang pertama harus punya ilmunya. Yang kedua terus berdoa kepada Allah minta dijaga, diraksa daripada bisikan setan itu sendiri. Dan yang ketiganya selalu bersahabat berdekatan dengan orang-orang soleh. Terus bisikan yang pertama apa? Setan menyebutkan ukfur, kuburlah engkau, kafirlah engkau. Eta bisikan pertama. Sehingga bahasa kupurlah engkau itu sering terjadi di negeri kita. Cek awal teh ulun atuh kayak mah euy. Hayang. Tapi ieu kieu wae kumaha ieu teh boga rokok acan. Kupur eta nikmat. Geus kupur nikmat. Ketika di hati kita ada menyangkal sesuatu hal yang akan mengakibatkan kepada kekufuran, itu bisikan setan. Lawan ilmuna kudu dilawan eta. Serentak pada waktu itu juga lawan. Setan siap lawan. Kidu setan lawan siap. Aing siap Islam, aing iman ka Allah, aing ngubung kupur. Lawan. Bisikan setan itu. Karena yang pertama mungkin bisa tidak terjadi kepada kita bisikan setan yang pertama kupur. Tetapi untuk orang-orang karena kita sudah Islam, sudah keimanan kuat, mungkin bisa tidak terjadi kalimat itu setan membisikkan kepada kita. Tetapi untuk orang-orang tertentu itu bisa terjadi. Untuk orang-orang yang jauh dengan Allah, jauh dengan setan selalu membisikkan ukfur, kafirlah engkau. Artinya ketika setan mengatakan kafirlah engkau, dijerumuskeun tah mabok, minum, zina ku setan. Eta nomor kahiji. Jadi cara ilmu teh cara lawan haritakeun ketika ada bisikan ka. Yang kedua wala tuti rabbak. Bisikan setan itu wala tuti rabbak. Rek naon sia salat. Kitu, rek naon taat ka Allah. Enggeus deuk salat. Cek setan, pan sia enggeus Islam. Islam mah selamat. Cek setan. Teu kudu salat sia, pan sia enggeus Islam. Teu kudu taat sia ka pangeran maneh. Islam mah enggeus selamat. Jawab ku urang, setan, aing teu cukup ku Islam. Aing bakal paeh jeung bakal berhadapan jeung Allah, jeung aing kudu bekal aing paeh lawan dina hate urang. Ketika dina hate urang aya Islam salah teu kudu salat. Eta bisikan setan. Eta bisikan. Mamanya godonya. Eta nomor kedua. Eta nomor kedua. Bisikan anu nomor katilu, ajil, lekas, segera, buru-buru. Setan tahu bahwa ketika seseorang hamba dibisikkan ku setan, bisikan yang pertama teu beunang, bisikan yang kedua teu meunang. Terus bae dia taat. Ketika dibisikkan ku setan, enggeus teu kudu salat, siapa Islam geus salamat, salat bae aing mah. Ngaji bae aing mah. Cek setan, hebat sia salat. Mendingan kene sia salat 1000 rakaat. Cek setan. 1000 rakaat. Wih sia buru-buru. Mun hayang hebat sia baca Istirham 1000. La ilaha illallah 1000. Baca salawat 1000. Kenapa setan menyuruh buru-buru, tergesa-gesa atau banyak hitungannya dalam salat supaya tidak sampai. Walaupun sampai, ketika dia sampai pun berusaha setan supaya tidak sempurna untuk melaksanakan ibadah itu. Maka ketika setan membisikkan seperti itu, wahai setan, aing moal buru-buru, aing hayang sampurna, goda ku urang. Lawan itu dina hati urang. Eta nomor ka Masih top tuh. Terburu-buru subuhna jam 8. nomor kaopatna. Yuk, geus penting ya, urang aja buru. Nomor kaopatna bisikan setan yang akan datang ke hati seorang yang suluk, yaitu taswif atau ihalah, menunda-nunda. Cek setan siang ora kene. Biasanya bahwa kehormatan seseorang itu akan Allah berikan ketika di masa tua. Mora keneh sia ayeuna mah geus sebeukeun we sia ayeuna mah. Bisi teu nyaho sia kana minum, bisi teu nyaho kana sia bobogohan, bisi teu nyaho sia kana maling, bisi teu nyaho sia kana ganja, bisi teu nyaho sia kana nonton bioskop, bisi teu nyaho kana sia kana bokep.
jeung setan. Aduh. Oke, Kacau. atau ketika dur lohor tenang Sabat lah. sabat wah Sholat nomor 2. asli cek setan eta Sholat nomor 2 ngaji itu. Benar. eta ketika datang bisikan seperti itu kepada kita di mana datangnya karena hati karena hati maka lawan pada waktu itu juga setan siap itu perintah Allah wah artinya harus dilawan tasbih itu yang keempat Lawan tuh deh. itu yang yang keempat yang kelima riya diusahakan oleh setan supaya seorang hamba yang melakukan ibadah suluk supaya dijatuh kepada riya siap mana urus hebat ibadah pohara gitu eta lamun maneh lempang ka masjid jelemanya reuleukeun ka maneh geus ngaromongkeun hebat ka maneh geus mararuji ka maneh jadi supaya dia melaksanakan ibadahnya jatuh kepada dia ku setan julus itu jelema jawab ku urang wahai setan aing ibadah lain karena makhluk Allah. cukup hanya Allah yang tahu ibadah aing aing mah ibadah inna sholati wa nusuki wa mahyaya jawab ke setan lawan eta nomor kalima Tadi cek gua. nomor kagenepna bisikan setan itu ujub ketika seseorang dunianya sudah banyak Al-ujub. ibadahnya sudah hebat sudah diberikan oleh kesaktian diberikan karamah diberikan keistimewaan ku Allah jelma-jelma darah ratang kemana-mana yang berbahaya itu tingkatan yang keenam yang berbahaya aja karena itu perjalanan orang suluk pasti melewati hal itu pasti akan melewati hal itu tabir-tabir rahasia seseorang dia lihat dia tahu diberinya aku Allah yang akhirnya dia sibuk di itu kemudian ketika datang merasa dia bangga aing hebat aing Hebat ya. aing gus wali Hebat ya. aing jadi pilihan Allah itu merasa itu gitu. Nah, eta ketika di hati urang aya hal-hal yang seperti itu berarti eta bisikan setan. Ketika aya dina hati urang ngarasa bahwa urang teh hebat, bahwa urang teh ngarasa pinter, bahwa urang teh ngarasa bisa segala endah ayak datang selepet kan hati urang, eta teh bisikan setan. Lawan ku urang buru-buru. Lawan, Jangan diyakini. Pak Joko, lawan, Jangan Pak Joko. diyakini. Kok mau bari tembus kana hati urang. Oke aing nya. Jelema darah ratang ka aing. Aing ngajampe sakali cagur. Aing mah mana? Oh gini aing bisa nyuruh segala endah aing sibuk di hal itu ibadahnya ketinggalan ibadahnya ketinggalan malah dia berhenti menyibukkan urusan-urusan itu maka dia tertipu terpedaya oleh setan cek Rasul tadi bahwa itu dosa yang lebih besar sebetulnya karena itu bisa menghancurkan segalanya terakhir ketika selesai jelema teu beunang kene bae ku setan eta dina godaan bisikan anu nomor kagenep maka naik kana bisikan anu terakhir cek setan ujung-ujungna kieu dah sia sanajan ibadah ku kumaha ge mun takdirkeun kana neraka mah goblok neraka cek setan cek setan jelema mah geus ditentukeun ku Allah sagala-galana kabeh ge bainahu wa bainan nar geus ya ayeuna jelema teu ibadah teu salat jelema tukang doraka ge lamun geus ditakdirkeun ku Allah ka surga maka surga jelema juga jeuleuh sia bar si soar itu sagalaena ku setan dipola tah supaya gugur we dina suluk maka tetap ketika ada di hati kita terlintas seperti itu mungkin kita tidak mengalami tapi saya pernah ngobrol dengan seseorang yang ahli zikir bahwa semua itu benar adanya itu gangguan karena pikiran manehanana bisikan-bisikan karena hati manehna cek manehna itu semua tepat benar yang terjadi maka ketika dari tahapan yang ketujuh kita tidak kena oleh setan artinya orang lulus selesai sudah itu berarti orang terus menuju kepada Allah eta mah geus pasti ku Allah bahwa siapapun yang ketika berjalan menuju Allah di tengah perjalanan pasti Allah bukakan tirai nur ilahi tirai kegaiban hakikat rahasia alam anu padahal mah ketika dibukakan gogorowokan tah cahaya hakikat ketuhanan
ulah eureun terus saeutik deui tadi hareup saeutik deui tadi hareup. Kemudian ketika Allah bukakan rahasia-rahasia, diberikan artinya keindahan-keindahan alam yang tadinya miskin jadi bongkar. Anu tadi na jelema teu datang anu di mana-mana. Artinya bahwa hakikat alam itu sendiri memanggil kepada dia, mengatakan kepada dia, aing teh ujian kerusia. Ulah eureun sia. Cek saya teh cek dunia. Cek dunia seperti itu. Tapi orang tetap di dia orang perlu nyaho ilmu bahwa ilmu tadi dibejaan tilu baik hiji orang lawan ku ilmu cara melawannya spontan ketika ada bisikan ke hati lawan harita kene. Kedua kita selalu minta perlindungan kepada Allah. Nomor kaofatna orang dengan jelema soleh karena ada minta yang dilarang ku Allah 5D teu meunang. Ai minta perlindungan ke Allah membuktikan kita ini lemah, membuktikan kita ini adalah seorang hamba yang hina. Rasul wae ke perang Badar ngadoa di jero kemah. Anu pasukan Rasul 313 sementara kafir 1000 lebih dengan pasukan yang lengkap. Rasul ngadoa ke Allah. Tolong ya Allah, aku tolong ya Allah. Itu Rasul menunjukkan, memperlihatkan kelemahan dan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa itu menang. Anu teu menang urang minta jatah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Naon jatah urang? Rezeki anu dijatah ka Allah Subhanahu wa taala. Geus dijatah kabeh termasuk napas geus dijatah ku Allah. Aya jelema nu napasna 1000 kali napas di dunia teh dijatahna ku Allah. Beak 1000 pae. Aya jelema nu dijatah napasna teh 20 miliar duniana. Tapi ke 20 miliar pesan pae. Jeung pasti ku Allah hitung kabeh setiap keluar ka jero eta Allah aya catatanana. Kemudian rezeki oge dijatah ku Allah. Jatah rezeki. Beak we jatah rezekina pae geus. Ngeun urang kunaon sok minta rezeki. Minta jatah eta nu teu meunang itu memperlihatkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah jeung bahkan eta manuding we sarua jeung ka Allah. Meunang doa tapi bukan kita meminta jatah kos preman ka Allah. Subhanallah. Jadi malah. Jadi itulah singkat keterangan daripada hikmah yang ke-20 yaitu 2 bagian. Jadi kesimpulannya dari hikmah yang ke-20 ini satu bahwa itu ketika seseorang suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 yang harus diperhatikan. Satu, bahwa Allah akan bukakan tirai kegaiban, hakikat kegaiban itu sementara cahaya ilahiyah memanggil-manggil. Jangan sampai kita berhenti sampai situ karena itu adalah merupakan sebuah perjalanan maka tetap ulah ngarasa geus sampai ke Allah eta mah lain tujuan teruskeun hiji eta nomor kahiji. Nomor kedua ketika seseorang suluk ku Allah akan diberikan artinya semua perbentuk perhiasan dunia. Nu tadinya miskin bisa jadi beunghar, nu tadinya tidak dihormat ku jelema bisa dihormat ku jelema. Daratang jelema karena Allah berikan kesaktian itu tadi. Jangan tertipu oleh semua itu karena itu adalah sebuah ujian dan itu masih dalam perjalanan can sampai kepada Allah. Sing kade urang beusi ku godaan beunang bisikan setan anu tuju eta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ngabimbing kalian taufik jeung hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa terus berjuang urang mengembara itu di dalam kerohanian menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadani Allah wa yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.